Surah Ghafir Surah 40 ayat 21. Surah Ghafir Surah 40 ayat 21. Awalam yasiru fil ardh تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان
ayat 21 sampai dengan ayat 27. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam. Ayat 21. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan atau peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu apapun yang melindungi mereka dari azab Allah. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka ingkar, maka Allah mengazab mereka. Sungguh Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang penyihir dan pendusta. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Ayat 26. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga pada subuh kali ini kembali kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, yakninya untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, banyak rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan. Terakhir ini kita sudah membaca ayat Allah. Mudah-mudahan dengan selalu kita baca ayat Allah, mudah-mudahan semakin dilembutkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita utuhkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, Shalah Nurul Ikhlas, Shalah At-Thaibah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah subuh mubarakah dan Ustaz istimewa, Ustaz kita yang akan memberikan ilmu kepada kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ilmu yang selalu diberikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat itu terus mengalir pahalanya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustaz kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kita yang kita hormati dan muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, didik mama, cerdik pandai, suluh bedang dalam nagari, kapai tampe batanyu, kapulang tampe kabaritu. Kemudian pengurus Masjid Baitur Rahim, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat tak dapat disebut satu-satu. Kemudian guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, buya-buya kita yang duduk hadir bersama kita bermajelis ilmu pada subuh mubarakah yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang juga ramai hadir, kita doakan kepada Allah mudah-mudahan sebagaimana ramainya kita berkumpul di Masjid Baitur Rahim menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk mendengarkan tausiah, insya Allah mudah-mudahan seperti ini pula lah agak-agaknya nanti Allah kumpulkan kita kembali di padang mahsyar, Allah kumpulkan kita kembali di hari kiamat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran yang dibaca barusan dan sama-sama kita dengarkan terjemahnya bercerita tentang apa? Bercerita tentang Fir'aun dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Satu hari Fir'aun memanggil pegawai-pegawai utamanya. Fir'aun raja diraja. Saking hebatnya kekuasaan Fir'aun, sampai-sampai dia mengatakan, dan itu Allah abadikan dalam Quran, Ana rabbukumul a'la. Aku ini, kata Fir'aun, Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, ini orang kalau udah terlalu lama berkuasa, sampai-sampai dia merasa dirinya itu Tuhan. Fir'aun raja yang tidak tergantikan. Satu malam Fir'aun dapat mimpi. Apa mimpi Fir'aun? Ada seorang laki-laki, anak laki-laki, menarik mahkotanya. Satu hari Fir'aun ternyata tidak senang dan terganggu dengan mimpi itu. Lalu dipanggilnya lah orang-orang atau penasehat-penasehat istana. Kumpul, kata Fir'aun,
tadi malam aku bermimpi. Apa mimpimu Tuan Fir'aun? Aku bermimpi ada seorang anak laki-laki menarik mahkota di atas kepalaku. Kira-kira apa makna mimpiku itu? Akhirnya penasehat-penasehat istana berembuk sekejap. Habis itu memberikan jawaban. Apa kata mereka? Nampaknya akan ada tahun ini lahir seorang anak laki-laki yang pada akhirnya dialah nanti yang akan merenggut kekuasaanmu. Karena mahkota itu lambang dari kekuasaan. Ada seorang anak laki-laki yang nampaknya akan lahir tahun ini, dan dialah nanti yang akan merenggut kekuasaanmu, wahai Tuhan Fir'aun. Mendengar itu, Fir'aun langsung gelisah. Kata Fir'aun, kalau begitu, mulai tahun ini juga, mulai hari ini juga, aku akan membuat peraturan, kata Fir'aun. Apa peraturannya? Seluruh anak laki-laki yang lahir tahun ini, bunuh, pancung hidup-hidup, jangan biarkan hidup. Itulah yang kita dengar tadi, terjemah dari surah Ghafir yang kita baca. Perempuan silahkan hidup, laki-laki bunuh. Jadi kalau dulu pernah kita mendengar di zaman jahiliyah, anak laki-laki pancung, kubur hidup-hidup, anak perempuan silakan hidup, dan itu sudah terjadi sejak zaman Fir'aun. Lahir anak, kata Fir'aun, cek, anaknya laki-laki bunuh langsung, anaknya perempuan silakan hidup. Karena Fir'aun takut dengan mimpinya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata seorang raja di raja yang hebat, yang berkuasa, ternyata dengan mimpi saja dia takut. Apa yang terjadi? Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menelusuri setiap sudut kampung. Siapapun orang yang ketahuan sedang hamil, maka ditanya, kamu hamil? Ya, berapa bulan? 7 bulan. Berarti 2 bulan lagi melahirkan. 2 bulan lagi datang dia. Kamu hamil? Ya, berapa bulan? 8 bulan. 10 bulan lagi datang dia. Ketika perempuan yang tadinya hamil melahirkan, kemudian dicek. Kalau anaknya laki-laki, di situ langsung dipancung, mati. Kalau perempuan silakan hidup. Kenapa? Karena dalam mimpi Fir'aun itu yang datang kepada dia merenggut mahkota di atas kepalanya bukan perempuan tapi laki-laki. Makanya dia takut dengan lahirnya anak laki-laki. Andailah Fir'aun itu masih hidup sampai hari ini, maka ibu-ibunya aja yang hidup, kami mati semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, adalah seorang perempuan yang dia juga hamil, yang dia juga akan melahirkan anak, dan dia juga tahu dengan kebengisan, dengan kekejaman Fir'aun laknatullah alaihi. Maka perempuan ini lari ke satu tempat, berharap Fir'aun tidak akan tahu kalau dia akan melahirkan. Tapi tidak satu sudut negeri pun yang tidak didatangi oleh bala tentara Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Singkat cerita, perempuan yang bernama Yohanes namanya, akhirnya datang masanya melahirkan anak. Dan ternyata anak yang lahir itu benar laki-laki jenis kelaminnya. Apa kata Yohanes? Meminta, bermohon, menengadahkan tangan kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, anakku laki-laki, ya Allah. 9 bulan 10 hari anakku ini menompang di perutku, bersimbah darah aku melahirkannya.
bertaruh nyawa aku melahirkannya ya Allah, dan tertuntung juga sayangku kepadanya. Aku tidak sampai hati kalau sebentar lagi Fir'aun datang kemudian memancung kepala anakku. Tolong aku ya Allah. Yohanes ini perempuan solihah. Akhirnya datanglah petunjuk Allah kepada Yohanes. Apa yang dikatakan Allah kepada Yohanes? Yohanes, susukan anakmu. Susukan anak. Selesai engkau menyusukannya, kemudian buatlah kotak kayu. Buat peti kecil yang agak-agaknya muat untuk anakmu itu di dalam. Setelah kau susukan, kemudian buatlah kotak kayu. Kemudian setelah itu masukkan anakmu ke dalam. Kemudian hanyutkanlah anakmu itu di sungai Nil. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dah lamalah kita mendengar cerita ini bahwa Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Itu perintah Allah kepada Yohanes. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini banyak ibu-ibu kadang saya dengar cerita-cerita bisik-bisik sebelum majelis ilmu dimulai, majelis ta'lim dimulai. Katanya Nabi Musa itu dihanyutkan maknya di sungai Nil. Betul, gila maknya. Itu perintah Allah kepada Yohanes. Kenapa? Karena Fir'aun sedang merajalela. Ketahuan kalau ada anak laki-laki yang lahir tahun itu pasti mati di tempat. Nah, lalu apa yang terjadi? Dengan hati yang sangat sedih, berlinang air mata, karena ini perintah Allah. Baru sekali disusukan anak itu, ternyata perintah Allah datang menyuruh menghanyutkan anak di sungai Nil. Jadi Musa itu kenapa disebut Musa? Musa artinya anak yang hanyut di sungai. Jadi kalau ada ibu-ibu punya laki namanya Pak Musa, nanti hanyut di sungai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada namanya Pak Musa? Enggak ada ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian singkat cerita dihanyutkanlah oleh Yohanes anak tadi di sungai Nil. Kemudian sepanjang mata memandang, menghanyutlah kotak kayu peti kecil itu di sungai. Sepanjang itu pula Yohanes menangis beribah hati melihat anaknya barangkali sebentar lagi akan diterkam buaya, mungkin akan dikunyah oleh kuda Nil. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah menolong Rasulnya. Itulah yang sering kita baca dalam surah Yasin di ujungnya, kun fayakun. Allah itu berkehendak sesuka hatinya. Kalau jadi kata Allah, jadi. Kalau tidak kata Allah, tidak. Walaupun menghanyut sepanjang sungai Nil yang dalam, yang panjang luar biasa, walaupun di sana mungkin banyak buaya, banyak kuda Nil yang berenang, bisa saja kotak kayu itu dikunyahnya, dimakannya. Tapi Allah menolong Rasulnya. Ternyata kotak kayu yang berisi anak kecil di dalam tidak dimakan kuda Nil, tidak dikunyah buaya, tapi malah kotak kayu itu ditiup pelan-pelan oleh angin, kemudian menghanyutlah kotak kayu itu pas lewat di depan Asia dan dayang-dayang yang sedang mandi. Asia, siapa Asia itu? Istri Fir'aun. Asia. Jadi kalau ada ibu-ibu namanya Bu Asia, berarti lakinya Fir'aun. Bercanda. Dengar dulu ceritanya. Ini baru CD 1. Asia ini memanglah lakinya Fir'aun.
tapi ternyata Asia itu dalam satu riwayat disebut ternyata satu dari pemimpin perempuan-perempuan salihah di surga. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Walaupun suami kita maaf, suami saya Pak Ustaz belum lagi orang yang baik, suami saya Pak Ustaz masih lagi sering berbuat dosa maksiat. Sementara saya ngaji, sementara saya majelis ta'lim, sementara saya baca Quran, sementara saya orang masjid Pak Ustaz, tapi suami saya belum baik orangnya. Sabar. Dan ada kisah zaman dulu, seorang perempuan yang bernama Asia, perempuan baik, perempuan salihah, tapi punya suami Fir'aun. Dan ternyata dengan cara itulah Allah menguji kesabaran seorang perempuan salihah bernama Asia. Jadi ibu-ibu sabar. Banyak ibu-ibu mengadu kamu Pak Ustaz, suami awak sampai kini aku sholat lagi Pak Ustaz. Bantu Pak Ustaz. Bu, kalau ibu punya laki anu lain sholat sampai gini Pak Ustaz, ibu doakan. Bila aku mendoakan yunan paling rancak Pak Ustaz, bangun ibu sepertiga akhir malam, kemudian sholat malam, sholat tahajud. Tapi ibu sholat tahajud jangan jauh-jauh dari tempat tidur, dekat aja. Nah, tak payah di ruang tamu, tak payah jauh-jauh, dekat. Ini suami tidur, tidur deh. Hanya bu, gelarlah sejadah di samping tempat tidur. Berwudu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian angkatlah tangan lalu doa. Apa doanya? Ya Allah, sampai bilolah aku lalu ke Fir'aun ke ya Allah. Bercanda. Nah, mendangai insyaallah besok pagi lari supaya subuh ke Masjid Baitur Rahim. Karena dia tidak mau disebut Fir'aun ya. Nah, cobalah dulu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sejahat-jahatnya suami kita, maaf, mungkin memang dia belum baik, mungkin dia belum taat seperti ibu-ibu, mungkin dia belum ahli ibadah, tapi mudah-mudahan ada 4 doa yang tidak ada hijab. Tidak ada hijab maksudnya apa? Tidak ada dinding pembatas. Kalau dia doa, kabul doanya. Siapa? Pertama, orang tua mendoakan anaknya, kabul. Yang kedua, anak mendoakan orang tuanya, kabul. 3, suami mendoakan istrinya, kabul. Yang keempat, istri mendoakan suaminya. Makanya Bapak Ibu jangan segan-segan doakan anak kita, doakan suami kita. Bapak-bapak pun macam itu, doakan anak kita, doakan istri kita. Dan kita sebagai anak jangan segan-segan banyak-banyak doakan mak kita. Karena maaf-maaf, kita ini kadang sebagai anak masih banyak juga lagi punya orang tua yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Bukan harapan karena harta benda dan lain sebagainya, tapi masih ada lagi orang tua yang sampai hari ini umurnya sudah 70 tahun tapi ternyata masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum mak ayah kita meninggal, insyaallah sudah Allah berikan hidayah dan meninggal dalam keadaan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, balik cerita ini, kemudian ketika itu kotak kayu yang kecil tadi berisi Musa di dalamnya menghanyut di depan Asia yang sedang mandi di tepi sungai Nil bersama para dayang-dayang. Apa kata Asia? Dayang-dayang, apa tuh yang lewat? Apa itu? Entahlah. Coba tarik ke sini, kata Asia. Nah, diminta menarik kotak kayu itu. Lalu tiba-tiba dayang-dayang menarik kotak kayu sampai ke depan Asia. Begitu dibuka, ternyata isinya adalah
anak kecil yang imut, mungil, lucu, ganteng, dan diberi nama dia Musa. Karena tak tahu siapa namanya ini, diberilah nama Musa. Musa artinya apa? Anak yang hanyut di sungai. Itu ceritanya. Lalu setelah itu, pas menengok Musa yang kecil itu, langsunglah jatuh hati Asia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, jatuh hati, senang, suka, sayang, langsung melihat Musa. Dan Asia memang tidak Allah karuniakan anak bersama Fir'aun. Jadi Bapak Ibu, ini juga dalil, Ustaz, kurang apa lagi ya bos? Ibadah sudah, baik sudah, tapi sampai hari ini belum lagi dapat anak. Bukan ibu saja yang Allah beri macam itu. Ternyata orang-orang mulia, perempuan-perempuan solihah dulu juga tidak punya anak. Ada yang punya anak, senang, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan anak itu nanti mendoakan kita kalau udah mati. Tapi yang belum Allah karuniakan anak, jangan sedih. Siapa? Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Ada Nabi punya anak dengan Aisyah? Tak ada. Aisyah tak ada anak, padahal suami Rasulullah. Jadi kita tak ada anak, suami kita orang biasa-biasa aja. Nabi aja suami Aisyah tak ada anak. Siapa lagi? Asia, perempuan baik, perempuan solihah, juga tidak Allah karuniakan anak. Tapi hebatnya di sini apa? Tidak Allah karuniakan anak kepada Asia karena ada pendapat ulama, tidak Allah izinkan bersarang benih Fir'aun di dalam rahim Asia yang suci. Tapi Aisyah tetaplah punya naluri keibuan. Menengok anak kecil yang ditengoknya tadi dalam kotak kayu. Apa kata Asia? Dayang-dayang, aku ingin mengangkat anak ini sebagai anakku. Aku ingin menjadikan dia sebagai anakku. Kata dayang-dayang, Tuan Fir'aun suamimu tidak akan mengizinkan. Karena sudah dibuatnya peraturan, siapapun ada anak kecil, bayi yang lahir tahun ini, laki-laki jenis kelaminnya, pasti dibunuhnya. Ini anak ini kan laki-laki Asia. Kata dayang-dayang, kata penasihat-penasihat Asia. Kata Asia, biarlah yang lain dibunuh oleh suamiku karena kekejamannya, tapi yang satu ini nyawaku akan kupertaruhkan untuk menolongnya karena aku sayang kepada dia. Akhirnya dibawalah oleh Asia Musa yang kecil, yang bayi itu pulang ke istana Fir'aun yang sangat mewah dan megah. Jika cerita betul, baru saja sampai di pintu, Asia sudah disapa oleh Fir'aun. Asia, apa tuh yang kau bawa? Bayi bebek on. Dia panggil suaminya itu bebek on ya. Bayi, laki-laki perempuan? Laki-laki. Asia, tidakkah engkau tahu? Aku pernah bermimpi pada satu malam. Ada seorang anak laki-laki yang menarik mahkota di atas kepalaku. Dan setelah mendengarkan penasihat-penasihat istana, dan ternyata akan ada seorang anak laki-laki yang akan lahir tahun ini. Dialah nanti yang akan melucuti kekuasaanku. Bunuh dia, jangan dia orangnya nanti. Bunuh. Kata Asia, wahai bebekon suamiku, yang lain silakan engkau berbuat sesuka hatimu, tapi khusus yang satu ini, demi aku Tuhan, demi aku suamiku, jangan engkau apa-apakan demi aku. Nah, tengok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Fir'aun? Demi engkau wahai istriku, yang satu ini bolehlah hidup. Nah, lihat, jahat, zalim, kejam. Tidak ada lagi orang rasanya sejuk
kejam Fir'aun, tapi kalau dah berhadapan dengan istrinya tetap lembut hatinya, tetap lunak, tetap lemah lembut. Inilah dia. Makanya apa kata ulama? Kalau ada seorang suami yang tidak lemah lembut kepada istrinya, itu lebih parah dari Fir'aun. Kan itu ceritanya. Nah, Fir'aun saja seorang yang kejam, zalim, jahat, luar biasa, neraka jahanam dipastikan tempatnya oleh Allah dalam Quran. Tapi kalau dah berhadapan dengan istri masih lemah lembut. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan para suami, insya Allah suami-suami yang lemah lembut kepada istrinya. Amin ya Rabbal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Engkau wahai Asya, yang satu ini silakan. Singkat cerita karena waktu kita pendek. Kemudian hiduplah Musa kecil di istana Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Setiap hari, setiap jam, Musa ini tak berhenti menangis. Pagi nangis, siang nangis, sore nangis, malam nangis. Apa kata Fir'aun? Aduh, ini gimana anak ini? Ya maklum, Fir'aun tak ada anak, jadi dia tak biasa di istananya itu dengan pangsan anak. Udahlah kecil, nangis setiap hari. Akhirnya jengkel juga Fir'aun ini. Apa kata Fir'aun kepada istrinya Asya? Pilihannya hanya ada dua. Yang pertama, buang anak ini. Tak sanggup aku mendengar bisik istana ini buatnya. Satu. Yang kedua, kita carikanlah ibu susu untuknya. Karena Asya kan tak ada anak, jadi ya air susu tak ada. Kebetulan Promina SGM belum ada lagi susu batu. Jadi gimana caranya? Kita carilah ibu susu. Nah, karena ini anak angkat Fir'aun, Musa itu anak angkat Fir'aun. Nah, tentu orang yang tidak sembarangan yang akan jadi ibu susunya. Kenapa? Karena akan tinggal di istana Fir'aun. Maka dibuatlah sayembara. Sayembara dicari ibu susu untuk anak angkat Fir'aun. Karena anak angkat butuh ibu susu. Setiap pagi, siang, sore, malam menangis terus. Hadiahnya, tak tanggung-tanggung. Dan hadiah yang paling hebat itu adalah tinggal di istana Fir'aun yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, dibuatlah sayembara dan ternyata ramai orang yang datang mendaftar. Tentu ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu siap menjadi ibu susu. Musa ditaruh di dalam kamar kecil. Bergantian orang antri untuk mencoba. Nah, ini dia. Ya macam audisi Indonesian Idol. Ada audisinya kan, pakai nomor, masuk, antrian nomor 1, masuk kamar kecil, susukan Musa, menangis, gagal, masuk lagi, nangis juga, gagal, tak berhenti, sampailah pada giliran seorang perempuan. Dan ketika perempuan itu masuk ke dalam, begitu disusukannya, langsung Musa berhenti menangis. Ibu-ibu tahu siapa nama perempuan itu? Yohanes. Yohanes tak pernah tahu kalau tadi anak yang dilahirkannya, dihanyutkannya di tepian sungai Nil, menghanyutlah sepanjang sungai anaknya yang tadi itu, tak pernah tahu, tak pernah dibagi tahu oleh siapapun. Anak itu dalam pikiran Yohanes, itu anak udah mati, itu anak dari makan buaya, udah dikunyah sama buaya. Tak ada pernah tahu Yohanes. Tapi Allah gerakkan hatinya. Ya maklumlah, ibu yang mungkin baru melahirkan anak tentu mungkin masih siap menyusukan. Ikutlah, itu saja. Dan Yohanes pun tidak tahu dan mulai lupa, ini anak aku atau enggak ini. Dan Musa pun kan juga tidak tahu. Tapi dari begitu banyak perempuan yang mencoba menyusukan, pas di giliran Yohanes, berhenti Musa tadi menangis. Itulah hebatnya kuasa Allah, Bapak Ibu.
Anak kecil, bayi, belum pernah les, belum pernah sekolah, tahu dia mana ibu kandungnya, mana yang bukan ibu kandungnya. Jangankan itu, mana yang susu maknya, mana yang susu ayahnya, tahu dia. Betul tak? Coba lah, bapak punya anak kecil, coba susukan, tak mau dia. Tapi begitu maknya, diam dia. Nah begitulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu Yohanes berhasil membuat Musa ini berhenti nangis, akhirnya peserta yang lain tak lagi diberi kesempatan. Pemenang dari sayembara itu adalah seorang perempuan namanya Yohanes. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Salah satunya adalah Allah berbuat sekehendak hatinya. Nampak-nampaknya ini baik, nampak-nampaknya ini akan membahagiakan, tapi boleh jadi di mata Allah ini akan menyusahkan kita. Maka dibuat cara oleh Allah. Ternyata dengan skenario Allah hilang aja. Tapi nampak-nampaknya dalam pandangan kita ini buruk, nampak-nampaknya dalam pandangan kita ini tak elok. Tapi kalau dalam pandangan Allah ini baik, dibuat skenario oleh Allah. Bagaimana cara Allah menolong Musa, Rasulnya, supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun? Dibuat skenario sedemikian rupa. Nampak-nampaknya tadi sedih, Yohanes sedih, menangis. Rasa-rasanya kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa begitu kejam dunia ini rasanya? Tapi ternyata ending dari kesabaran Yohanes, Allah berikan kabar yang lebih hebat. Yohanes perempuan biasa, akhirnya tinggal di istana Fir'aun bersama anak kandungnya sendiri, Musa alaihissalam. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kedua, sebagai penutup menyambung cerita kita dalam surah Ghafir tadi. Yang kedua, setelah Fir'aun, Asia sebagai ibu dan ayah angkat, Yohanes sebagai, tapi kan juga tidak pernah tahu Fir'aun nih kalau yang Yohanes nih ibu aslinya ya. Nah, apalagi yang terjadi? Ujian belum berhenti sampai di situ. Apa ujiannya? Ternyata Fir'aun ini masih lagi hatinya was-was, masih lagi berkata-kata, jangan-jangan inilah anak yang ada dalam mimpiku. Jangan-jangan inilah anak yang ada dalam mimpiku. Sama aja aku membesarkan macan. Nanti kalau dia udah besar, adik punyanya aku, kata Fir'aun. Apa kata Fir'aun kepada Asia? Asia, kita ujilah anak ini lagi. Nah, ini cerita ketika Musa sudah beranjak usia sekitar 2 tahun. Udah 2 tahun hidup di istana Fir'aun. Anak 2 tahun kan udah mulai lucu-lucu ya, udah mulai lompat sana lompat sini, lari sana lari sini. Tapi barangkali ada yang ngomongnya belum terlalu lancar lah, cuma udah bisa cakap-cakap sih. Nah, apa kata Fir'aun? Kita tes anak ini dulu, Asia. Kalau lulus dia tes yang satu ini, dia boleh tinggal selamanya bersama kita. Tapi kalau gagal, kita bunuh ya, kita bunuh anak ini. Asia tak punya pilihan karena suaminya kekeh, suaminya ngotot kata orang. Kata Asia, teslah. Apa tesnya? Kalau anak ini anak yang tidak terlalu cerdas, kita biarkan dia hidup. Kalau dia agak bodoh-bodoh sedikit, ambillah, hiduplah dia bersama kita. Dia tidak akan punya rencana, tidak akan punya apa untuk merenggut mahkota, merenggut kekuasaan aku. Tapi kalau anak ini cerdas, kita bunuh. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang cerdas-cerdas, diakal-akali untuk mematikannya, untuk menghentikan kekuasaannya macam-macam, nah itu dah biasa, dah dari dulu. Maka diteslah oleh Fir'aun. Macam mana tesnya? Ditaruh satu roti, yang satu lagi bara api. Roti satu, bara api satu. Coba hadapkan Musa ke sini, suruh dia memilih, suruh. Kalau nanti dia memilih roti lalu dimakannya, kita bunuh dia langsung. Berarti anak ini cerdas, berarti anak ini pintar, anak ini jenius.
bahaya dia. Jadi kan orang-orang yang pintar-pintar kalau ada dianggap bahaya kan, betul nggak? Nah, tapi kalau nanti dia memilih bara api, biarkan dia hidup. Berarti dia bohong. Berarti otaknya tak jalan. Biarkan aja dia. Jadi orang yang bodoh-bodoh dibiarkan aja. Tahu apa sekarang? Akhirnya dihadapkanlah Musa kepada dua benda tadi. Roti satu, bara api satu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hampir-hampir saja Musa akan mengambil roti, karena memang Musa cerdas. Akan diambilnya roti. Setan memanglah membisikkan, ambil roti, ambil roti, ambil roti. Mau diambilnya roti. Kalau sempatlah Musa mengambil roti, mati Musa langsung, dipancung Fir'aun dari belakang. Tapi tiba-tiba malaikat Allah menolong, digerakkan oleh malaikat. Tangan Musa mengambil bara api, kemudian bara api itulah yang dikunyahnya. Musa selamat karena dalam pandangan Fir'aun anak ini bodoh. Tapi ada yang terjadi, konsekuensi dari memakan bara api tadi, rusak lidahnya. Makanya Musa itu ngomongnya maaf, agak apa kata tetelu, gagu, cadel, pokoknya ngomongnya itu tak lancar lah. Makanya Musa ketika datang, ini panjang cerita, ini CD-nya sampai CD 8 Pak. Cuma kan waktu kita dah habis karena acara inti maka lontong kita. Nah, jadi kita singkatkan saja kisahnya, lain waktu dan kesempatan kita sambung sampai di sini. Tapi intinya dengan memakan bara api tadi, lidah Musa jadi rusak. Maka ketika datang perintah Allah kepada Musa sebagai Rasul Allah untuk mendakwahkan agama yang mulia, mengesahkan Allah, didakwahkan kepada Fir'aun sebagai ayah angkatnya, Musa tak sanggup. Musa tak sanggup. Kenapa? Karena ngomongnya tak lancar. Maka memintalah kepada Allah, tolonglah bagi aku kawan, kata Musa, yang ngomongnya lancar, yang bahasanya bagus. Doa Musa dikabulkan Allah dan diberilah pendamping adik kandung sendiri. Ternyata itulah dia Nabi Allah Harun. Nah, di Harun dan Nabi Musa itu beradik kakak. Jadi kalau ada ibu punya anak laki-laki 2 orang, kasihlah satu Musa, satu Harun namanya. Nah, karena Musa dan Harun beradik kakak. Harun tidak sekuat Musa. Musa itu terkenal dengan apa? Kekuatannya Pak. Dalam satu riwayat dikisahkan kenapa anak Su'aib jatuh cinta kepada Musa, itu karena menengok kekuatan Musa itu luar biasa. Satu hari Musa menengok orang antri panjang. Lalu kata Musa, kenapa kalian diantri? Rupanya ada batu besar menutup lubang sumur tempat orang ngambil air. Nah, kalau di Malaysia orang menyebutnya perigi. Nah, tutup. Didorong oleh 30-40 orang laki-laki, tak bergeser batu busit itu. Ketika Musa datang, 1 orang saja dia menggeser, tergeserlah batu itu. Di kekuatan. Jadi kalau Musa itu lebih kepada kekuatannya yang luar biasa. Dan Harun dengan cakapnya yang bagus. Makanya kalau untuk berdakwah, untuk memuluskan satu rencana baik, tak bisa one man show, harus berkolaborasi kata. Nah, begitulah agak-agaknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tadi bahas tentang surah Ghafir, dan ayat yang kebetulan tadi kita baca bercerita sedikit tentang kezaliman Fir'aun pada waktu itu, membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan perempuan-perempuan itu. Itulah agak-agaknya yang dapat disampaikan cerita singkat. Mudah-mudahan ada hikmah, ada nasihat yang dapat kita petik, ada i'tibar, ada pelajaran yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Belajar dari kisah Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu lain paham cerita kita pagi kok. Alhamdulillah, itulah yang dapat disampaikan. Ada waktu sekitar 3 menit kita buka sesi tanya jawab sebelum kita tutup dan kita buat acara inti, yaitu sarapan bersama. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Cukup ya? Baik. Kalau sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz kita yang sudah menceritakan di depan kita bersama sampai sini 2 terusannya. Banyak lah sini 6 lah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau tadi bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tidak cerita beliau sampaikan di kesimpulan tadi bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita hari ini, kalau itu menurut kita baik, belum tentu itu baik bagi Allah. Tapi ketika kita melihat itu suatu hal buruk, tapi itu belum tentu itu buruk bagi Allah. Jadi apa solusinya Bapak dan Ibu? Bersabarlah kita dalam melaksanakan kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, upah yang subuh kita dapatkan pada subuh ini berjumlah Rp286.000. Rp286.000. Kemudian Bapak dan Ibu, kami sampaikan yang pertama, kita di Masjid terakhir insyaallah maghrib nanti dan maghrib besok akan melaksanakan tahsin. Silakan ikuti, mudah-mudahan semakin baik bacaan Al-Quran kita. Dengan semakin baiknya bacaan Al-Quran kita, insyaallah akan semakin baiknya bacaan sholat kita. Dan juga di musola Thaibah ya baca nanti malam juga tahsin, dan malam subuh besok baca. Nah subuh besok mari kita hadiri sama-sama. Ada kedatangan tamu kita dari Jakarta minggu celai dan minggu gini lah Tanggal 28. tanggal 28 pada Ibu. Nah, tanggal 28 jadinya jadi minggu bisa. Nah, tanggal 28 itu datang Habib. Nah, jadi tanggal 28 mari kita hadir subuh aja ya. Subuh di Mushola At-Thaibah. Kemudian Bapak dan Ibu, imbauan dari Bapak Wali Kota Padang bahwasanya hari ini pas jam 8 pagi ini kita akan melaksanakan goro serentak sekota Padang, yaitu goronya di depan rumah masing-masing. Nah, jadi mari kita keluar, kita bersihkan rumah kita masing-masing sehingga bersih. Dan Wali Kota Padang sekarang ingin merebut Adipura Kota Padang. Nah, dikembalikan Wali Kota Padang. Mari kita bersihkan lingkungan kita. Mari kita bersama-sama, mudah-mudahan Kota Padang menjadi kota bersih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu yang muliakan Allah, alhamdulillah SK pengurus Masjid Baitur Rahim yang baru sudah di kelurahan. Mudah-mudahan hari Senin selesai dan nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua kapan hari kita pelantikan. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Palestina merdeka, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pasukan Zionis Israel hancur lebur, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.